Halo teman-teman subscriber channel YouTube Hobi Saham Mas Bejo, apa kabar? Ingat, apa semboyan kita? Lembut dan perlahan, tapi geli-geli menggemaskan. Jadi konten dari Hobi Saham Mas Bejo ini diperuntukkan untuk pehobi saham yang kalem ya, kalem tapi cuan dengan paparan risiko yang tetap dalam rentang kendali. Itulah yang Mas Bejo maksud, lembut dan perlahan, tapi geli-geli menggemaskan. Nah, kita di sini mau belajar untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk masuk beli saham. Kemudian, kalau saya seorang yang menghindari risiko, nggak terlalu berani ambil risiko, di harga berapa saya sebaiknya masuk. Kemudian, kita juga akan menggunakan aplikasi Poems untuk memasang pesan secara otomatis, sehingga ketika nanti harga menyentuh harga yang kita sepakati, kita nggak perlu buka aplikasi dan pasang posisi, karena pasang posisinya sudah dilakukan jauh-jauh hari, sudah direncanakan dengan kalem ya. Nah, jadi kita akan melihat saat ini saham Ases ya. Ini mohon maaf, belum saya ganti. Nah, saham Ases ini Hardware ya, ini dia itu sudah melantai sejak 2007, jadi umurnya 15 tahun. Jadi memang koleksi saham Mas Bejo itu cari saham yang sudah melantai di atas 10 tahun. Mengapa? Alasannya begini, kalau dia udah lebih dari 10 tahun, berarti dia sebagai sebuah company yang tugasnya menghasilkan profit itu sudah teruji ya, sudah teruji menghadapi siklus ekonomi, sudah teruji menghadapi kompetisi ya, sehingga Mas Bejo ini memilih saham-saham yang umurnya di atas 10 tahun. Kemarin kita sudah analisa saham ini. Mas Bejo juga masuk di SMGR ya, dulu Semen Gresik, sekarang menjadi Semen Indonesia. Kemudian juga SCMA ya, SCMA, dan nanti analisis berikutnya ke ADI ya. Nah, di saham Ases ini secara historis ya, Mas Bejo sudah catat, Mas Bejo mulai masuk ke saham ini dengan memasang secara otomatis posisi buy untuk pakai aplikasi Poems itu di 980 dan dapat. Lalu pasang sell di 1030. Jadi setelah dapat barang, Mas Bejo jual sebagian ya. Kemudian pasang lagi jual di 1090 sebagian lagi, dan terakhir kemarin jual sisanya di 13 bulan 4 ya, di harga 1175, sehingga secara persentase sudah mengumpulkan cuan 5%, 11% dan 19% dari saham ini. Kemudian melakukan pembelian 3 kali di 9. Setelah ini harga mencapai resisten, dia turun lagi. Nah, turun itu Mas Bejo ancang-ancang belinya di 1060. Ternyata masih bisa turun lagi di 1025. Jadi kalau di rata-rata average buy-nya Mas Bejo di 1022. Kemudian tanggal 28 kemarin sebelum libur lebaran harga
di closing di 10.45, jadi masih punya potensial return 2,28%. Oke, sekarang kita akan masuk ke grafik ya. Bagaimana dulu pertimbangan Mas Bejo untuk masuk ke sini. Jadi kita lihat ya, di awal-awal Maret itu Mas Bejo melihat nih. Di awal Maret itu melihat saham Akses. Ya. Tapi waktu itu masih merah dan masih turun. Mas Bejo belum berani masuk. Kemudian seminggu kemudian Mas Bejo di tanggal 11 ya, kurang lebih tanggal 11 nih, 10-11, nah Mas Bejo lihat lagi loh, harga kok sudah sudah naik, jangan-jangan aku ketinggalan kereta. Tapi biasanya saham itu bergerak seperti gelombang, ada naik turun, maka Mas Bejo mencari dulu posisi support gitu. Nah, seperti biasa Mas Bejo gambar dulu posisi support, cari posisi support. Nah, ini dari data masa lalu nih, kelihatan ada sebuah range support nih yang cukup masuk akal untuk kita masuk gitu. Ya. Nah, dari sini kemudian Mas Bejo mikir, waduh kalau 1000 masih kemahalan. Mas Bejo iseng-iseng pasangnya di 980. Jadi ini di 23 Maret nih kan, dapat nih di 980 gitu, dapat saham ya, dapat saham Akses. Jadi target pertama untuk dapat di harga yang murah kejadian gitu. Nah, sekarang kita akan membahas mundur ke belakang. Jadi mengapa Mas Bejo tertarik dengan saham Akses ini? Jadi kalau di sini ya teman-teman, ini kan Januari 2020 ini saat-saat mulai ada COVID ya. Nah, sebelum ada COVID itu grafiknya si saham ini, saham Akses ini naik terus ya. Ini kita lihat nih, grafiknya itu naik terus nih ya, menunjukkan uptrend ya, dia tidak pernah turun terlalu drastis, baru setelah ada COVID ini turun. Nah, kemudian kalau kita lihat ini di tahun dulu itu, di masa lalu berdasarkan data historis pernah ada semacam support yang kuat, pernah ada resisten ya, 3 kali ini, 1, 2, 3, terus habis itu di sini ada terjadi support ya, ini juga support, sehingga ini kombinasi resisten dan support ini bisa menjadi bantal, menjadi sebuah range yang cukup masuk akal untuk kita masuk gitu. Jadi menurut Mas Bejo antara 1000 ya 1080 ginilah ya. Nah, seginilah sampai 9 ya, segini kira-kira. Ini adalah range yang masuk akal buat Mas Bejo masuk gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bantal yang kedua, ini hanya untuk ancang-ancang kalau nanti ternyata prediksi kita meleset, bisa aja nanti dia turun di bantal yang kedua ini ya, kan ini masih nggak jelas nih apakah dia nanti akan naik ke arah jam 2 siang atau justru akan ke arah jam 4 sore ya, ke kanan bawah atau ke atas kita nggak tahu. Tetapi buat Mas Bejo ini sebuah range yang masuk akal untuk mulai mengumpulkan barang dulu. Nah, nanti kalau turun gimana ya, kan seperti yang sudah dipelajari di saham SMGR dan SCMA ya, kalau turun sudah kita setel mau cut loss di berapa gitu. Oke.
Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan dahulu analisa atau pertimbangan-pertimbangan yang Mas Bejo pikirkan soal saham ASES ini. Jadi teman-teman, kalau berdasarkan data historis, ini yang membuat Mas Bejo itu tertarik dengan saham ini. Jadi secara historis itu di masa lalu saham ini keren ya. Nih coba aku lihatkan ini ya. Nah, di masa lalu kan kelihatan nih dia ini selalu naik ini, uptrend terus gitu. Nah, cuman pada waktu di tengah-tengah sini, pada waktu gejolak COVID itu, mungkin ini ganti supir. Maksudnya saham itu biasanya ada market maker atau penggerak pasar yang memang tugasnya menjaga supaya dinamika harga itu bergerak dengan tren yang bagus ya. Tetapi kok sopirnya ini mungkin agak kurang pinter itu gitu ya. Jadi di sini ini di Februari ini dia melewati batas ya. Dia melewati trotoar ini, ditabrak sama dia turun. Tapi turunnya masih tertahan oleh oleh support ya. Sehingga masih ada pantulan ke atas, tapi begitu nyentuh ke garis ini, trendline support ini, dia nggak kuat, dia turun lagi. Nah, sehingga bagi Mas Bejo itu di sini adalah titik pertanyaan, ya kan? Adalah pertanyaan buat si ASES. Ses, lo mau kemana sih? Gitu. Kamu mau kemana? Mau naik atau mau turun? Apa sudah bosen di atas, mau bermain-main sideways begini? Sehingga judul dari video Mas Bejo soal ASES itu pertanyaannya, ASES, lu mau kemana sih? Ya, karena kalau meninjau masa lalu ini bagus gitu, pergerakannya bagus, terjaga. Tapi kok di sini ngebreak ini agak jadi tanda tanya. Walaupun bisa aja kejadiannya nanti begini juga bisa agak diginiin sedikit gitu, bisa juga sih gitu, nanti sopirnya ini sadar ya kan, mungkin kan mabuk kena COVID, sopirnya mabuk, trotoar ditabrak kan, bisa aja nanti kejadiannya begini kan ya, bisa aja nanti kejadiannya begini. Ya, sebentar ya. Dan bisa aja nanti kejadiannya bentuk channel yang terbentuk adalah seperti ini kan, bisa juga ya kan ini juga masih menunjukkan tren yang ke atas, tapi karena kita hati-hati ya, kita bertanya dong, ASES lu mau kemana gitu. Baik teman-teman, saya lanjutkan ya, Mas Bejo lanjutkan. Kalau di tayangan sebelumnya itu kan kita menggunakan analisa menggunakan channel ya, menggunakan channel seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita bikin bendera, kita bikin segitiga. Nah, melihat dari data ini, melihat dari gambar ini ya. Oke, bentar. Melihat gambar ini, ternyata kita bisa juga bikin segitiga nih. Ini yang tertinggi ini, dari sini kamu tarik ke sini. Nah, kalau ternyata kita bikin garis ini, ya, menurut teori sinyal saham
berdasarkan segitiga ini memenuhi kaidah bahwa dia sudah breakout support di sini. Jadi kalau menurut pendekatan segitiga ini tanda-tanda dia breakdown mau akan turun ke bawah lagi. Jadi ini nanti garisnya akan dilanjut ke bawah lagi, akan menyentuh di sini. Ini kemungkinannya, tapi ini tergantung sopirnya juga. Kalau sopirnya mau udah ini dinaikkan pantulkan lagi ke atas, ya itu lebih baik. Ya buat aku lebih baik karena aku terlanjur punya barang di sini. Ya gitu. Oke ya, di saham itu banyak kemungkinan, makanya kita melakukan dulu analisa dulu. Nggak semata-mata asal sudah ada support pasti masuk, nggak juga gitu kan. Kita lihat dulu, setelah kita tadi bikin channel kayaknya masih oke-oke aja juga, tapi belum tentu juga kalau kita bikin segitiga ini sudah tanda-tanda dia udah breakout ya, ada kemungkinan dia akan terjun ke bawah ya. Tapi volumenya itu masih menarik gitu. Kalau kita lihat volume itu masih menarik sayang. Jadi kalau kita lihat ini dari segi volumenya masih antusias di marketnya masih oke nih, walaupun sudah mulai ada tekanan jual kan ya, udah 85 miliar jual ya, volumenya 86, kapitalisasinya 128,5 miliar ya, volume transaksinya 86 gitu. Nah, mau kemana Akses? Mari kita amati sama-sama. Nah teman-teman, mari Mas Bejo ajak kita sedikit lagi ya, satu analisis visual lagi kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi Akses ini mau kemana ya kan, apakah naik atau turun? Nah ini bisa dilihat dari sini. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada pola kemiripan ya. Nih coba nih. Nah ini kalian lihat kan? Ya aku buang ini dulu biar nggak mengganggu ya. Bantalnya supportnya aku hilangin. Nah ini kan satu naik turun gunung ya, ada 3 gunung ya kan. Nah, apakah pola 3 gunung ini akan dilanjutkan lagi di sini? Nah, apakah akan dilanjutkan pola 3 gunung? Nah, ini kan kalau sampai sini kan baru gunung kembar ini. Apakah gunung kembar ini akan jadi 3 gunung? Nah, ini tergantung sopirnya yang ditugasin untuk menjaga harga. Atau nanti muncul kemungkinan yang ketiga, kalau bagus itu bisa seperti ini keren ini kalau begini sayang ya, keren nggak tuh? Kalau masa depan Akses seperti ini, keren kan, enak gitu kalau bakalan seperti ini. Nah kita sudah start di sini ya kan, kalau kita ikuti aja ini gelombangnya akan jadi keren. Nah kemanakah kau Akses ya, kamu mau kemana? Ada banyak kemungkinan, tetapi nanti khusus Akses ini Mas Bejo akan berikan analisis lain. Seharusnya menurut Mas Bejo Akses ini harusnya bisa terus uptrend dalam jangka panjang, karena nanti deh ya aku akan bikin analisa mengapa seharusnya menurut Mas Bejo saham Akses ini potensial untuk
uptrend terus dalam jangka panjang. Mesti dia merangkak perlahan-perlahan gitu. Tapi harusnya trennya itu ke atas. Ini kalau seperti ini kan keren nih, coba. Bener nggak? Ya, jadi kalau bisa seperti ini, bukankah luar biasa nih? Nih kalau bisa seperti ini ya, aku naikkan di sini. Nah, kalau bisa kejadiannya begini kan, wow, keren sekali sayang. Nih, coba. Nah, terus aku keluar lagi. Tuh, aku keluar lagi. Nah, kalau bentuknya bisa kurang lebih begini kan, wow, indah nian. Ya, mari kita tunggu pergerakan jawaban dari Akses. Lu mau kemana sih? Selama kita saling mencinta, tak mungkin lepas dari godaan. Hanyalah satu, saling percaya. Cinta kasih takkan goyah selamanya. Cinta kasihmu padaku, ku harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta dan kesadaranmu. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan berhenti. Sampai mati pun aku jalani, asal kau setia. Apa gunanya sumpah dan janji, bila tak pernah ditepati. Lebih mulia saling menjaga, agar hati tetap tabah dari kuda. Cinta kasihmu padaku, ku harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta dan kesadaranmu. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan berhenti. Sampai mati pun aku jalani, asal kau setia. Cinta
kasih-Mu padaku, ku harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta, dan kesadaran-Mu. Cinta kasih-Ku padamu tak sedetik pun akan berhenti, sampai mati pun aku jalani, asal Kau setia. Cinta kasih-Mu padaku, ku harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta, dan kesal